Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Foreign Exchange Center. Ini adalah video jurnal trading $20 hari keempat. Jadi saya bukan kelihatannya lagi, sudah saya cek ya. Dari kemarin signal gold ya yang saya share di Telegram. Waktu saya bilang saya profit $6 atau $7 kemarin, ternyata itu salah akun guys. Jadi dia tidak masuk dalam akun $20. Jadi tak cek kok tidak nambah balance-nya. Ternyata saya salah akun ya. Saya anti posisi menggunakan akun yang lain. Jadi ini kekurangan dari ketika kalian memiliki banyak akun ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa zona yang kemarin yang sudah kita plotting itu tidak bereaksi ya, hanya zona satu saja yang profit lumayan sebenarnya 600 poin, tapi dia close sebagai doji. Jadi untuk kasus di gold kemarin saya akan bahas tuntas hari ini ya di jurnal hari keempat ini. Jadi kenapa kok bisa gagal ya, kenapa dia close-nya, dan kenapa saya close buru-buru ya, biar kalian tahu plan itu harus dipatuhi, tapi ketika sudah ada sebuah perubahan ya atau ciri-ciri yang tidak sesuai dengan plan kita, maka kita harus segera exit. Oke, kita langsung ke chart ya. Mari kita analisa. Oke, ini adalah plan yang kemarin ya. Jadi kemarin saya menemukan sebuah inside bar. Jadi kenapa saya bilang sell agresif ya. Jadi kalau kalian melihat jurnal saya, open posisi saya itu ada dua plan. Ya, yang pertama adalah ini dia. Ya, yang pertama adalah sell agresif karena saya melihat kalau si candle ini dia akan tetap berada di bawah dari high dari zone pink ini ya. Jadi dia false break. Makanya masih ada kemungkinan untuk sell. Dan ini plan keduanya, ini sell di zone pink. Jadi kita lihat apa yang terjadi dan perhatikan di sini ya. Ternyata benar ketika harga kembali naik di sini dan dia gagal. Dan di sini saya aktifkan trigger saya sell ya di time frame yang lebih kecil. Oke ya. Dia gagal dan ya biar kalian tahu kasus-kasusnya, case by case-nya ya. Ini ada inside bar yang tadi ya. Dan perhatikan dia breakout di luar dari zone pink inside bar ini, tapi perhatikan dia tidak dominan ya, tidak signifikan. Makanya kalau saya bilang saya butuh candle warna merah dan yang kembali dari masuk dalam zone pink. Ternyata benar. Candle yang kedua ini dia close di dalam zone pink lagi, maka saya mengaktifkan trigger sell-nya. Dan dari sini saya bisa mendapatkan sekitar $6 kemarin. Dan tidak beruntungnya adalah saya tidak pakai akun ini, ya. Jadi tidak pakai akun ini. Tapi ya sudah, akhirnya market tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena dia kembali lagi. Ini exit saya, ya. Exitnya adalah kenapa? Karena dia kembali lagi di dalam zone pink lagi. Jadi false break di atas, false break di bawah. Jadi makanya oke, saya exit aja, kemudian dia akan naik. Dan ternyata benar, dia naik signifikan sampai membreakout dari zone kedua saya, ya, zone ini. Ya, ini ada reaksi, ya, perhatikan ini ada reaksi. Saya entry lagi di zone kedua ini. Saya entry 2 kali, ya, saya entry 2 kali dan ini dia. Ya, ada sell gold dapat $2 dan sell lagi dapat $1,29. Jadi yang pertama ini salah akun, ya. Ya udah nggak apa-apa. Habis itu di plan yang kedua saya masih dapat sekitar $2, sell lagi dapat $1 dan oke, saya tutup laptop karena tutup trading room ya. Karena apa? Karena sudah cukup malam. Akhirnya ya udah saya nikmati yang loss kemarin di hari ketiga ya di Euro NZD di 2,12 dolar itu terbayar hari tadi malam ya di gold. Oke, jadi saat ini saya profit $4,66 dan untuk akun keduanya tetap masih profit $10 ya, yang ini yang mana ya? Yang ini ya, masih profit $20 dan $10 ya. Masih profit $10. Jadi belum saya gunakan dan akun yang ketiga belum saya top up. Jadi masih fokus di sini karena
saya ada beberapa tugas yang harus diselesaikan ya. Jadi tidak bisa saya pantau chart berjam-jam. Oke. Tapi untuk hari ini saya sudah menemukan zona yang bagus ya, yaitu di GPP apa ya? Ini GPP CHF ya. Berarti kan CHF lemah ya dan GPP cenderung kuat. Jadi ada kemungkinan ini GBP CHF kalau saya lihat di H4 ya. H4 dan H1 perhatikan di sini cukup bagus ya, cukup bagus. Ini ada rising wedge dan di sini ada zona yang bagus ini. Ya, kemungkinan dia akan naik dan dia akan kembali drop karena di sini dari area support ini dia sudah di break 2 kali. Ya. Kita akan tunggu setupnya di M15, M5 nanti saya akan posting kalau memang siap trigger untuk entry dan nanti saya posting. Itu yang pertama. Plan yang kedua, kembali ke gold. Ya, kembali ke gold. Ternyata kalau dilihat dari H1 ya, kembali ke gold ya, karena saya suka sekali ini dengan power gold. Jadi perhatikan ya di sini saya besarkan. Oke. Perhatikan dari sini ya. Ternyata dia tidak mampu kembali sebenarnya. Jadi false breakout-nya di area ini ya. Ada engulfing di sini ya. Perhatikan ada engulfing dan kembali dia gagal membuat higher high dan ini adalah challenging support-nya. Kalau dia break support ini maka fix dia akan kembali turun lagi nih, untuk gold. Jadi saya ada plan lagi untuk sell ya, resell untuk gold. Cuma saya akan turunkan time frame di versi yang lebih kecil di M15 bahkan ya. Sebentar. Di sini. Ya, ini sangat bagus karena dia sudah membuat base di area ini. Moving average juga mengatakan dia akan lebih turun ya karena sudah di atas moving average dan di sini ada channel yang sudah di breakout ya. Sudah di breakout, ini challenge-nya yang harus di breakout ya. Selama dia tidak break ini maka fix dia akan lebih naik, tapi kalau dia breakout fix dia akan mengejar base ini yang kemarin dia ditinggalkan dengan signifikan. Ya. Ini ada 2 plan untuk hari ini. Jadi nanti akan saya update di grup ya buat teman-teman yang belum join, segera join. Sudah ada 66 orang yang sudah mulai sudah mulai ikut ya melakukan jurnal tradingnya. Oke, ini ada Pak Bang Dek. Ya, hanya dengan modal $5 dan sudah profit $3 dan ini hit SL juga di hari ke-13. Jadi ini Bang Dek ini dia udah mulai lebih lama ya. Dan ini ada Pak Didi Yopi udah running proyek $20 hari keempat, hari kedua 4 kali entry 1 cut loss $8 dan entry kedua TP 4,2 entry 3 good SL 15 entry keempat lagi floating. Total keuntungan $7. Nah, ini udah cuan bagus ya. Pak Fajar Dwi dan untuk hari ini ya $1,64 sudah fix. Oke, jadi buat teman-teman silakan kita bisa sharing-sharing di sini. Saya akan buatkan ya kayak video-video tentang apa yang bisa mensupport kalian untuk membantu untuk merealisasikan planning kita. Jadi akan saya update nanti. Dan buat teman-teman kalian pastikan siapkan balance ya, $20 dan anggap aja itu uang jajan ya, uang jajan yang tidak dijajankan. Oke, jadi itu saja ya teman-teman update hari ini. Nanti untuk masalah trigger entry-nya saya akan post di sini ya. Jadi kalau kalian bisa melihat akun saya sekarang di 24,66 yang satu, yang dua adalah running di $30. Jadi udah 50% win. Dan satu lagi saya akan buat akun $20 untuk memecahnya. Dan buat teman-teman kemarin ada yang sempat tanya, misalkan kita sudah profit terus, berapa lot yang harus kita gunakan? Jadi kalian bisa gunakan targetnya tetap 100 poin tapi lotnya yang meningkat biar lebih cepat dapatnya. Ya, daripada kalian lotnya tetap tapi pitnya lebih panjang, lebih lebar atau 200 poin, 300 poin itu akan lama nanti. Jadi targetnya 100 poin tetap ya dengan resiko 500 poin. Jadi 5/1 ya, nggak apa-apa karena modalnya kecil. Kalau modal besar tidak boleh seperti ini ya. Jadi 5/1, 500 poin untuk stop loss dan 100 poin untuk target TP-nya. Oke, nanti akan saya update untuk project yang keempatnya ya. Oh ini yang keempat, jadi untuk yang kelima hasilnya nanti profit atau tidak nanti akan saya update dari growing akun saya. Oke, itu saja dari saya.
kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, salam Forex Indonesia. Bye bye.